Pikiran, oh pikiran, kau bisa jadi cahaya atau jebakan. Oke, selamat malam teman-teman semua. Selamat bergabung di Hidup Ceria. Apa ya itu Hidup Ceria? Mungkin sebagian teman-teman sudah tahu ya apa itu Hidup Ceria. Bagi yang baru bergabung, Hidup Ceria adalah sebuah support system untuk pencari kesadaran dan fasilitator. Nah, di dalam Hidup Ceria ini ada grup yang bisa diikuti oleh umum, ada juga YouTube, Instagram, Facebook, dan juga website. Terima kasih yang sudah hadir, yang sudah bergabung. Sebelum kita mulai, teman-teman semua, mari kita hening dan rileks sejenak. Rilekskan bahu, tarik napas panjang, keluarkan pelan-pelan, tarik napas lagi, keluarkan, rileks. Dan kami memastikan kepada teman semua bahwa di dalam ruangan ini aman, tidak ada yang salah ataupun benar. Jadi teman-teman semua enjoy kelasnya ya. Nah, topik kali ini tentang money magnet. Bagaimana jika hubungan kita dengan uang itu tidak dimulai dari pikiran, tetapi dari tubuh kita sendiri. Dan bagaimana menjadikan tubuh kita sebagai money magnet. Perkenalkan, saya Santi, saya adalah praktisi BARS, BCR, pendongeng juga, dan auditor sertifikasi legalitas kayu. Dan sebagai narasumber, kita semua sudah tahu ya, beliau adalah Dr. David Afandi Jaya Wartono. Dr. David ini adalah founder dari BCR dan seseorang yang tentu saja beliau eh, mendedikasikan untuk memandu perjalanan kesadaran lewat tubuh. Kelas ini teman-teman akan berlangsung selama 1 jam ke depan dan kami membuka ruangan untuk bagi teman-teman yang ingin sekali bertanya dipersilahkan. Dan saya tidak sendiri, saya ditemani oleh Kak Endah di sini. Halo Kak Endah. Halo malam Kak Santi, halo Halo, teman. halo, halo. Saya di Bogor, Kak Endah di Bandung, dan semua teman-teman di Indonesia bisa bergabung di sini. Nah, udah nggak sabar nih ya, ingin mendengarkan bagaimana kelasnya. Yuk, kita langsung saja tempat dan waktu kami persilahkan kepada Dr. David. Silakan Dr. David. Thank you Santi. Ya, hari ini kita mau kasih sekelibat info tentang kelas yang akan datang. Jadi kelasnya ada tanggal 8 hari Senin, seingat saya. Kita mau beberes tentang money. Saya berkali-kali bikin kelas uang, tapi yang selalu saya amati adalah teori bisa dipahami tapi praktek gak jalan. Nah, kenapa? Disuruh nggak boleh mikir expanding, suruh mikirin uang masuk, kok nggak jalan? Disuruh be happy tentang uang, teori udah diberesin, clearing sudah diberesin, semua udah diberesin, cuman tinggal actionnya di luar kelas. Setiap kali mikir jelek dirubah sendiri. Nah, pertanyaannya kok nggak jalan? Ini ada apa? Nah, berbekal dari pengalaman-pengalaman yang sebelumnya, jadi akhirnya aku bikin kelas yang mungkin levelnya bukan di level fasilitator, tapi di level semi coaching fasilitator. Ya, kenapa? Karena ini tak siapin PR, tak siapin tugas dalam permainan yang seru, sehingga kamu akan melaksanakan tugas untuk otakmu, dan kamu akan selalu happy tentang uang dan mikirin tentang uang sepanjang masa. Kalau kamu jalanin tugasnya, kamu jalanin PR-nya, yakin dalam 3 bulan ke depan perubahan itu pasti muncul. Karena aku udah lakukan dengan teman-teman yang non-praktisi, mereka pun bisa. Dan aku nggak ngajarin teorinya, aku nggak ngasih clearing-clearing, tak kasih gamenya doang, izinkan mereka bermain, dan setiap hari mereka harus bermain, hasilnya luar biasa besar. Ya, ada yang tahu-tahu
dapat support, ada yang tahu-tahu dapat banyak rezeki, ada yang tahu-tahu kerjaannya jadi banyak banyak pengunjung, banyak pembeli, itu macam-macam. Nah, sekarang aku pengen tanya, kalian sudah belajar banyak, kenapa kendalanya masih di seputar uang? Karena dengan kita belajar, seharusnya kamu tahu yang harus dikerjain apa. Problemnya ada di mana? Apa yang kalian sadari di situ? Kan sebagian praktisi saya lihat sudah pernah ambil kelas money workbook. Money workbook, basic dan advance itu kita udah bahas tentang semua limitasi yang terkunci di pikiran, perasaan, emosi, dan panca indera. Ya kan, semua saya lihat udah beberapa pernah ikut. Tapi kenapa perubahannya itu tidak signifikan seperti mereka-mereka yang latihannya berbeda? Apa yang terjadi di sini? Kalian sadar nggak apa yang terjadi di sini? Karena ini tentang habit loh. Kayak, kenapa aku masih pakai obat penahan lapar? Ya karena ini habit. Habitku makan. Jadi ketika habitnya dirubah, dan aku pengen makan sesuatu, kayak kemarin kita pulang konser, telat makan, harusnya makan jam jam 7, karena nonton konser baru beres jam 10, cuma diisi kopi sama croissant. Habis itu lapar tengah malam. Jadi akhirnya berhenti ke McDonald, makan McD. Cuman karena otak udah jelek, udah lapar, kayaknya ada McD. Kalau McD burger segedungan kayaknya muat rasanya tuh perut. Ya makan, pengen apple pie. Udah tahu itu gula. Tapi karena otaknya juga udah mendominasi, ya udahlah nggak apa-apa ngalah satu. Jadi akhirnya makan daging 2, apple pie 1. Udah kepala udah mikir, waduh ini mudah-mudahan besok nggak kena craving ya. Karena biasanya kalau makan malam ada karbohidratnya, pagi kena craving nih. Bangun pagi dalam kondisi perut keroncongan. Waduh udah nggak bener nih. Langsung minum MCT 1, dan kemudian nggak hilang-hilang. Waduh, bener ini. Akhirnya pada nggak bener nih. Otak nyadar, ini nggak bener. Aku udah mulai keluar dari aku yang biasanya. Jadi aku mau ambil obat. Nah, sekarang kamu sehari-hari, ketika kamu rubah pola lama dari unconscious money-nya lack of, sekarang dirubah jadi unconscious money-nya abundance. Hal apa yang kamu lakukan sehari-hari yang seharusnya dijalanin tapi kamu nggak jalanin? Gratitude money jalan nggak? Destroy and create setiap kali limitasi jalan nggak? 40% pola pikirnya mesti ada di income, jalan nggak? Nah, rata-rata keperluan nggak jalannya di sini kan. Jadi pada saat pola lamanya selalu kepikiran tentang bayar listrik, bayar utang, bayar tagihan, dan segala macam. Ketika kita udah belajar money, ternyata pola lamanya nggak geser nih. Nah, ketika pola lamamu masih lack of, money nggak akan datang. Karena kita belajar tentang bagaimana cara kita mengaktifkan aktualisasi. 3 tools for creation. Dipikir, diucap, dan dilakukan. Kamu mikir lack of, kamu nyebut kurang uang, dan kamu milih diem, maka yang terjadi uang akan stuck, akan berhenti. Oke? Makanya ketika aku bikin kelas ini tuh, ya agak ketawa juga sih. Karena kelasnya jadi lucu. Aku follow up setiap 2 mingguan kira-kira nanti, dan nggak bisa nambah orang baru. Jadi begitu kelas settle jalan, kita beresin di awal. 2 bulan permainan, dalam 2 bulan, 3 bulan permainan ini dimulai. Setiap 2 minggu aku mau cek limitasi apa yang muncul, tak beresin. Limitasi apa yang muncul, tak beresin. Ya, pola lama bisa dirubah. Jadi ini kelas bukan kelas dengan 1 kali pertemuan, tapi kelas dengan beberapa kali pertemuan. Nah, pertanyaannya, seberapa sadar dirimu di area keuangan yang biasa kamu pakai? Karena setiap kita berfungsi dari lack of, maka harimu akan lack of. Kayak kemarin ada yang tanya,
Dok, kenapa ya pada saat aku kerjain begini, kok hasilnya banyak. Terus habis itu aku ada klien komplain, habis itu aku jungkir balik. Oke, sekarang kita cek. Sebelum ada klien komplain, ketika kamu kerja, emotion kamu apa? Joy atau fear? Joy lah. Oke, money follow joy. Paham? Paham. Ketika kamu ada pasien komplain, joy atau fear? Fear lah, takut kejadian lagi. Nah itu, fear, reject money. Nah, karena praktisi nih, udah tahu caranya rubah mindset nih. Nah kok diam? Ini yang juga kadang-kadang bikin lucu. Ini juga kadang-kadang bikin bikin bingung gitu. Loh, praktisi sudah tahu kalau ketemu limitasi dipatahin. Kok ini ketemu di limitasi terus pelong-pelongan. Ngeliatin saya, ngeliatin diri sendiri, terus bingung nggak tahu mau siapa. Begitu diingetin, patahin. Oh iya ya dipatahin. Hello, ini teh belajar apa dan kemana? Kenapa jadi begini? Ibarat kayak belajar masak gitu ya. Bumbu semua disiapin, ayam udah siapin semua, terus ngeliatin wajan. Terus, terus nanya sama gurunya, ini bahan sudah semua, terus mau digimanain gitu. Kan gemes ya. Nah sekarang pertanyaannya, kenapa kamu nyangkut di area-area menggemaskan itu? Kenapa sehari-hari kamu tuh nggak sadar kalau kamu punya toolsnya? Kenapa kamu nggak ngeh apa yang mesti dilakukan setiap kali kamu ketemu tembok atau ketemu limitasi atau ketemu trauma atau ketemu emosi negatif? Kenapa kamu lupa? Halo Yosi, Mbak Siska. Halo dok, Oh Yosi laki, kirain Yosi yang perempuan. Ada dua soalnya. Kemana aja nih Yosi? baik dok di rumah aja dok. Rajin berlatih. Ada pertanyaan nggak? Makanya kelas yang kali ini aku nggak mau bikin sulit, aku mau bikin gampang. Aku mau bikin ini sebagai sebuah permainan yang menyenangkan untuk dilakukan sehari-hari. Ketika kamu pegang uang, kamu tahu gamenya apa. Ketika kamu terima kembalian, kamu tahu gamenya apa. Ketika kamu pulang ke rumah, kamu bisa lakuin permainanmu sendiri dan kamu happy di dalamnya. Dan itu yang aku mau. Karena kalau disuruh, ayo, create joy of money-nya. Terus bengong, gak tahu mesti ngapain. Nah ini juga membingungkan kadang-kadang. Ada pertanyaan? Yuk, Siska. Siska lagi Silakan rame. teman-teman yang mau bertanya. Diajari money magnet intronya doang sudah narik 3 kali reservasi 160 orang tuh Siska. Keren. Seru banget. Oh ada Mbak Siska Aryani. Yang ini Siska, yang itu Siska. Ada pertanyaan nggak seputar uang? Kenapa kamu tidak menjadi money magnet? Kan sering ya, pertanyaan pertama dulu waktu aku bikin kelas uang. Kenapa money magnetmu tinggi, tapi aku nggak punya money magnet? Ayo taruhan. Kamu masuk ke restoran kosong, di luar jam makan siang, ya jam 2 sampai jam 4, area paling sepi, kamu duduk, hanya boleh pesan teh manis saja, atau teh tawar saja, atau kamu mau makan sekalian juga boleh. Yang penting kamu duduk di situ. Dan kemudian tunggu lihat berapa jumlah tamu yang hadir setelah kamu ada di tempat makan itu. Dan rata-rata lebih dari 5 orang. Artinya money magnetmu udah kuat, tapi tidak masuk ke kantong. Nah, question mark-nya, ada apa ini? Kenapa kamu nariknya kenceng tapi reject di saat yang bersamaan? Ada apa ini?
Signal bagus kah? Gambarnya pada banyak yang freeze. Bagus, tadi dokter sempat nge-freeze berapa kali, tapi habis itu lancar kok. Sip, 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 sip. Ada pertanyaan nggak? Ayo beresin, karena kalau nggak, kamu hanya ngulang di tempat yang sama. Ngapain buang-buang duit terus? Kita mesti melatih new habit. New habit mau dilatih dengan cara apa? Ayo, mau dijajal paksa pakai hipno? Boleh. Mau ditulis di papan di kerjaan setiap hari? Boleh. Mau saling ngecekin setiap hari pakai hukuman? Boleh. Terserah mana yang works buat kamu. Karena joy itu bukan sesuatu yang alamiah. Joy adalah sesuatu yang dilatih. Ketika kamu terbiasa untuk bikin semuanya jadi indah, maka skillmu akan keren. Nggak ada apapun, cuman ada undur-undur, kamu happy. Nggak ada apapun, cuman ada pasir, kamu happy. Nggak punya apa-apa, cuman 10.000 perak di tangan, kamu happy. Dan happy itu akan mengundang 100.000 dan lembaran-lembaran uang yang lain. Pertanyaannya gimana caranya kamu bisa happy all the time? Nah, itu dok Nah, yang jadi pertanyaannya. Kalau yang saya ya alami itu ayo dok, mikir, masa semuanya harus disuapin? jadi ikut kelasnya deh. Nih dok, apa namanya? Awal-awal kan semangat banget gitu ya. Clearing, ngeh limitasi, sebulan, 2 bulan, 3 bulan. Nanti pas ke sini-sininya jadi biasa lagi Kendor. kayak looping. Nah, kayak Iya, gitu dok. Jadi berapa eh, lama untuk biasanya kalau membentuk sebuah clearingnya habit itu? minimal 3 bulan. Habit itu minimal 3 bulan, baru dia stabil. Makanya di 3 bulan pertama itu whatever it takes. Aku di awal mula diet, kenapa dietku bisa sebegitu cepat 15 kilo dalam waktu 2 bulan? Karena aku pakai 2 bantuan obat dan juga clearing sebanyak-banyaknya dan beresin sisanya sebanyak-banyaknya. Aku tahu aku lagi fase tidak balance, aku tahu banget aku lagi craving berat, jadi aku pergunakan segala ilmu yang aku punya untuk bertahan dari craving dan untuk handle cravingnya. Makanya progresnya cepat. Dalam 2 bulan langsung capai 15 kilo, sekarang udah tinggal maintain. Sekarang beratku di 6799. Terakhir tuh 79, 78, 79, 80 terakhir. Udah kayak babi buntal. Nah, sekarang kamu nih, dengan habit uangmu nih, mau dirubah nih, ya ayo. Kamu bisa mempertahankan pola ini dalam waktu 3 bulan nggak? Terus mau pakai apa nih untuk menjamin kamu stabil di area situ? Karena kita akan berhadapan dengan berbagai macam bahtera loh. Ada yang bahteranya nyungsep, ada yang kena badai, ada yang tenang, ada yang kena ombak muntah balik, ada. Kita akan berhadapan dengan segalanya loh. Otakmu ini tidak diciptakan bodoh loh. Otak kita itu diciptakan super. Nah, problemnya adalah kalau sudah terbiasa diciptakan, dilatih super ngeyel dan super unconscious, ini untuk merubahnya akan perlu effort. Makanya seringkali mereka berubah ketika jatuh bangun kan. Pertanyaannya, apa perlu dijatuhin dulu baru kamu mau bangun? Clearing itu, kapanpun kamu memiliki kesadaran, kapanpun untuk memiliki kesadaran kamu membutuhkan sebuah penyakit atau bencana atau trauma. Apakah bersedia cabut batakan hancuran? Itu clearingnya. Makanya ketika kita mau pilih conscious, ya, ketika kamu mau pilih conscious, conscious prosperity, prosperity consciousness. Apakah kamu udah betul-betul milih atau kamu masih mau nunggu sampai betul-betul jatuh baru kamu bangun? Karena nunggu sampai betul-betul jatuh itu juga salah satu pattern loh, salah satu pola wait and see, hope and dream. Kenali parametermu sendiri. Selama ini kamu ngulang looping tuh apa kendalanya? Ada yang
takut, ada yang males, ada yang nggak berani untuk tampil. Tiap orang beda-beda. Dan semuanya tuh super keren cara cara menciptakan limitasinya masing-masing. Ya, artinya apa? Kalau kamu sanggup ciptain limitasi sampai serumit itu, sedetail itu, dan sekompleks itu, artinya kamu juga ciptakan jalan tol juga bakal selancar itu dan secepat itu loh. The same. Cuma masalahnya kamu udah terbiasa, yuk dibikin bulat biar asik. Makin sulit, makin asik. Makin berat, makin berharga, makin berdarah-darah, makin dibanting-banting, berkeringat sampai kering, terus dapat duit sedikit itu sudah alhamdulillah. Nah, kalau mau program itu dipertahankan ya mangga, silakan. Lah aku mah nggak mau. Kalau bisa aku mah kicep dapat duit, senyum dapat duit, aku mau. Berdiri dapat duit, ngomong dapat duit, aku mau. Bagaimana sekarang caranya menciptakan itu? Ya rubah polanya. Setiap kali geser ke unconscious, patahin. Jangan sungkan. Jangan lupa. Makanya aku biasain pakai hukuman kopi. Ingat nggak? Kenapa dikasih hukuman kopi? Ayo, setiap kali invalidasi diri, kalau kepergok sama saya dan teman-teman, traktir kopi dimanapun kamu berada. Ingat? Nah, kenapa? Karena dengan ngasih value sedikit di situ, besar dari kita ini ternyata jadi punya semangat. Oh iya ya ingat gitu loh. Karena cara belajar kita dari reward and punishment dari kecil. Kita nggak terbiasa cara belajar kita dari awareness. Makanya apa yang kamu perluin buat berubah? Area mana ini apa yang kamu perluin buat berubah? Kebiasaan lamamu kalau dapat uang dikuel-kuel dilempar. Itu apa? Energinya apa? Is it love of money atau hate of money or disgusting of money? Yang mana energinya? Atau males, tidak terlibat. Yang mana energinya? Makanya dengan game yang nanti besok di kelas dikasih ini, kamu akan terlatih untuk suka uang, nyari uang, ngulik uang, nyari uang, nanya uang, minta uang, kamu akan terlatih. Secara alamiah, karena menyenangkan. Jadi mindsetnya bisa digeser nih pelan-pelan. Nah, seberapa banyak dari kalian yang betul-betul ingin perubahan hidup? Karena yang wait and see banyak loh. Nggak semua orang maju. Aku dari nggak ada pabrik, ikut kelas akses, sampai punya pabrik, sampai pabrikku sudah berdiri di Cimahi, sudah running operasional, izin sudah beres semuanya, sekarang udah mulai maklun, udah mulai berani keluar, dari nol sampai bisa maju semuanya. Nah, kalian mau maju apa enggak? Atau mau duduk manis di situ terus nanti kalau ada kelas mani ikut lagi, nanti kalau ada kelas lagi ikut lagi, tapi nggak ada perubahan sama sekali, terus nanti jual cerita, kenapa ya coach ya, kok ilmu yang kemarin tidak ngefek ya? Kan kamu tahu kenapa nggak ngefek, ya kan? Nah, jadi pertanyaannya, apakah kamu betul-betul mau menciptakan sebuah perubahan hidup? Lihat, alam lagi geser nih. Alam lagi ngirim transmutasi energi banyak banget. Air lagi dominan. Jadi jangan heran kalau nanti kita akan berhadapan dengan banyak banjir, ya. Dan kamu praktisi-praktisi akan banyak berhadapan dengan gatel. Ingat, jangan buru-buru bilang aku sakit gatel, aku alergi, aku autoimun. Stop. Cek dulu signalnya ini apa. Jangan buru-buru klaim. Ini lagi banjir di mana-mana. Di badanku awal-awal aku udah gatelan duluan sebelum kelas BCR Nusantara, sampai merah-merah. Ya, kalau kalian dapat signalnya terlambat ya nggak apa-apa. Tapi kalau kamu sadar dengan signalnya, sadari. Jangan diklaim. Jadi semuanya akan lewat dan enak semuanya. Dan ketika signal jelas begini, sebetulnya ada energi lebih untuk kita berubah. Mau nggak dipakai energinya untuk self session sendiri? Itu di kelas BCR Body diajari, ya. Ada pertanyaan nggak?
Dok, Ya, Bu Rani. ini kan kelasnya kan untuk kita menyadari bahwa kita punya kedaulatan untuk create money kan. Ya, Nah, saya mau tanya sama dokter, kalau saya tuh selalu merasa punya uang, gimana tuh dok? nggak apa-apa, bagus. Mesti dipertahankan. Saya selalu merasa punya Mesti uang. dipertahankan. Jadi Mesti dipertahankan. tahankan ya. Jadi Ya, saya itu dari dulu selalu merasa punya uang gitu loh dok. Gak tahu bagaimana gitu. Pokoknya mau ngapain-ngapain ada ya. aja uangnya. Itu Nggak pernah di adalah dalam dasar dari energi gratitude. Hmm. Nggak pernah di dalam pikiran tuh nggak punya Yes. uang gitu. Nggak Itu adalah pernah dasar dari energi gratitude. gitu ya. Jadi Yes. kalau saya mau beli apa, pengen beli Iya. apa, ya Nah, beli aja. itu pola yang mesti dilatih. Ya, that's what I am. Jadi kalau mau beli Itu apa-apa, pola saya mau dilatih beli loh. itu gitu. Mau beli apa gitu. Oh, saya pengen beli itu. Ya beli aja. Ada kok uangnya gitu. Nggak pernah mikir ada uangnya nggak ya? Enggak. Yes. Selalu mikirnya tuh saya mau beli itu. Ya udah beli Yes. aja. Oh, ada kok uangnya gitu. Jadi kadang saya suka heran kalau ngeliat orang mau beli apa-apa tuh Yes. mikir, padahal uangnya ada. Kok mikir gitu ya. Padahal uangnya ada, deposito ada, semuanya ada. Kok berat banget ngeluarin uang gitu. Jadi kok kebalikan saya gitu. Saya malah selalu merasa punya uang. Mau beli apa-apa ya beli aja, uang-uangnya ada gitu loh. Nggak salah kan dok? Itu enggak salah. Itu salah satu dasar energi berkelimpahan, flowing. Hmm, Semakin kita ngekip dan nggak mau muterin, maksudnya muterin dari investasi atau apapun, itu energinya stagnasinya tinggi. gitu ya dok. Terus ya dok, Yes. terus dok, saya malah bisa begini. Minggu ini aku capek, nggak mau terima klien, udah berhenti dulu gitu. Nanti bulan ini aku harus udah mesti ngisi lagi nih dompet. Sekarang aku mau latihan, aku sekarang mau konseling tiap hari gitu. Nanti ada lagi uangnya gitu. Jadi maksudku aku bisa meng-create uang gitu dan itu aku menyadari itu gitu. Dan itu nggak Good. salah kan? Good. Enggak, itu area yang kita mau kembangkan. Karena nggak Oh, semua oke. orang punya safety-nya di sono. Mungkin karena Hmm, dulu pernah luka atau mungkin dulu pernah kesulitan. hmm, Si lukanya ini nggak selesai. Jadi oke. rasa amannya hilang. Nah, ini Ah, harus diberesin. Karena iya, ketika Pres. rasa aman ini hilang, yang Hmm, selalu jadi pertanyaan, kita nyangkut di mana nih? gimana? Simpatik lock atau parasimpatik freeze? Dua-duanya sama-sama jelek. Hmm, ya. Ya, simpatik lock itu masuk di eh, siap tanding. Hmm, Jadi badannya tegang terus, tense ya. terus. Berarti Sulit dia, untuk berkarya di posisi itu. berarti dia punya relationship yang nggak bagus dengan uang. Banget, banget. Ya. Nah, kendalanya adalah kita ini ada banyak yang jatuhnya di parasimpatik freeze. Hmm, Udah rileks nih, traumanya udah lewat nih, udah bukan alarm yang mengganggu nih, tapi badannya belum mau berkarya, oh, freeze, diem, stagnan. Dia milih berlindung di lubang yang nyaman. hmm, oke. Jadi nggak mau keluar, nggak berani ambil risk, nggak berani untuk berkarya, nggak berani untuk bergerak, nggak berani untuk mulai usaha gitu. Oke, jadi berarti badan yang menolak berarti. Yes, yes. Oke. Nah, gara-gara kelas ini, tadi sore itu aku pusing kepala, dan kemudian muncul beberapa body process yang mungkin nanti akan ada di practical training. Hmm, Topiknya untuk freeze. Eh, belum jelas semuanya, aku baru dapat sebagian cakra, sebagian titik body process, dan sebagian energi. Nanti kalau udah clear, udah jelas, aku bisa coba ke orang dulu, dan hasilnya bagus, baru nanti aku bikin kelasnya. Jadi nggak mungkin ada sesuatu hal yang sia-sia kalau kita mau percaya sama geraknya alam. Alam hmm, ini unik, alam ini selalu berkarya pada saat yang tepat. Sekarang mungkin kita lihat ada begitu banyak bencana ya.
Kayak Ya. banjir di Sumatera lah, banjir di mana-mana lah. Tapi berkat banjir, kita jadi lihat ada banyak orang koruptor ngerusak lahan. Sebelumnya kita nggak tahu loh. Iya. Jadi bagaimana bila kita belajar untuk melihat kontribusinya? Sama juga dengan uang. Selama ini kita selalu lihatnya bagian yang nggak terlihat doang. Sehingga kamu ditunjukin kamu lagi berkesusahan, kamu dapat kesulitan tentang keuangan, kita dapat problem dengan uang. Tapi Iya. buktinya kamu hidup sampai sekarang. Iya. Coba lihat dari kacamata lain, apa yang kamu nggak lihat gitu. Hmm. Mungkin khawatir dengan sudah terbiasa dengan kehidupan yang scarcity ya dok, serba kekurangan. Iya, iya. Tapi kan kondisi saat ini nggak kekurangan lagi. Ya, tapi kan mungkin dia masih ada trauma ya. Nah itu dia, parasympathetic freeze. Iya, iya. Jadi traumanya mungkin udah dulu atau aduh mungkin cuma kejadian karena sekolah lupa nggak bawa dompet dan kemudian lupa nggak bawa bekal makan, terus jadi ketakutan nggak dapat makan besok. Itu juga bisa loh, akhirnya Ya, sesimpel itu. Padahal dari keluarga mapan, dari sekarang dari dulu sampai sekarang juga mapan, itu juga bisa loh. iya, iya, iya. Jadi yang namanya trauma ini tuh bisa datang dengan segala macam bentuknya. Iya. Nah pertanyaan cuma kita nyadar nggak sih kalau kita ini ada di fase parasympathetic freeze? Hmm. Karena Oke. parasympathetic freeze itu, kamu ngerasa kayak udah healing, kamu udah ngerasa nyantai, kamu udah nggak punya luka yang berdarah. Tapi lukamu ini membuat kamu memilih diam di dalam zona nyamanmu. Secara energetik, diam di dalam zona nyaman adalah stagnasi. Dan secara uang pasti mampet itu. Karena uang itu kayak dia perlu bergerak, dia Ya, energi kan uang itu ya dok. yes, uang is energy dan rupiah itu adalah byproduct-nya. Jadi Mm-mm. currency, perhiasan itu cuman byproduct-nya doang. Iya, Kenapa byproduct-nya bisa diem? Ya iyalah pabrik utamanya diem ya. Mana ada hasil sampingannya iya, iya, gitu. iya. Makanya makanya ketika kita mau beberes tentang uang, kadang-kadang yang kita nggak sadarin adalah badan kita juga punya trauma masa lalu. Kelihatan kayak selesai, tapi ternyata belum. Mm-mm. Apa yang belum selesai? Ini yang aku bilang parasympathetic freeze. Jadi kamu tidur udah bagus, GERD sudah hilang, kamu udah lagi nggak nangis-nangis sama area situ, tapi kamu masih takut untuk keluar dari zona nyamanmu. Mm. Ini parasympathetic freeze. Dan ini banyak banget yang kena di area keuangan dan relasi. Coba Bu Rani perhatiin, hampir rata-rata mereka yang berrelasi parah itu akhirnya memilih untuk diam dan sendiri kan. Iya, Nggak mau aku sendiri aja, aku happy kok sendiri. Itu iya, parasympathetic freeze. iya. Karena mereka Mm-mm. takut konflik. Takut konflik, iya. Jadi mereka memilih untuk tidak melangkah, mereka memilih untuk eksklusif dari Ya. dunia lain. Padahal konflik itu is growth trying to happen. Yes. Is the room for Money growth. trying to come. Ya, is the room for growth. Ya, karena tanpa konflik transaksi nggak akan terjadi loh. Ya, Kalau kamu nggak nanya, loh ini apa? Berapa harganya? Transaksi tidak akan terjadi. Konflik adalah perdebatan antara dua kepala. And this is ya, not wrong. Ih, kok mahal? Turunin sedikit dong. Normal. Di ya, pasar ya, kamu ya. konflik berani. Sama Ya. suami takut. Ayo. Waktu Nawar tuh kan kita konflik sebetulnya. negosiasi itu kan sebetulnya konflik ya. Konflik. Oh, udah nego. Oh, nggak mau Terus pakai triki-triki. Uang saya nggak cukup Ini 15.000 aja ya. Saya ambil 2 deh. Nanti saya kenalin sama teman-teman saya. Itu kan sebetulnya sudah konflik negosiasi dan manipulasi. Iya. Terus nanti habis Ya. itu, ayo manipulate. Aku nggak bisa manipulate. Ais, dari mana? Tidak ada ibu-ibu tidak bisa manipulate. Oh, kalian udah jago nawar kok. Nggak mungkin nggak bisa manipulate. Dari mana caranya? Kalau bapak-bapak nggak bisa manipulate itu, ya masih oke lah. Udah pernah punya pacar belum? Pernah. Kagak mungkin nggak bisa manipulate mah. Tanpa manipulasi cewek nggak akan suka. Jujur-jujur tadi bisa marah. Aku cantik gak? Enggak.
bisa hancur perang dunia. Aduh. Ya, jadi nggak apa-apa ya dok, saya punya perasaan begitu. Nggak apa-apa, dikembangkan. Ya, Jadi pada saat kita kembangkan, energinya nanti benar-benar pooling lebih banyak dan masuk di kantong, bukan cuma pooling lewat. ya. Ya, Tapi kan yang namanya ya, uang itu energi kan harus terus diputar, diputar, diputar. betul, betul. Semakin Dan banyak sering bisa kita tuh memutar. punya rasa takut sama love of money. Hmm. Begitu dibilang, wih matanya hijau kalau lihat uang tuh langsung mengkerut. Emang kenapa kalau hijau? Emang kalau hijau salah? Ya, seringkali beliefnya tuh tersembunyi dalam di bawah. Makanya, ayo beresin. Jangan dibiarkan luka batin ini menganga terbuka. Akhirnya kamu jadi nggak berani ngapa-ngapain, untuk kerja nggak bisa, keluar nggak bisa. Atau lukanya udah tertutup, tapi kamu ada di dalam parasympathetic freeze. Jadi kamu jadi takut segala-galanya. Mau usaha takut, mau investasi takut. Belum apa-apa udah takut. Ingat, takut menghalangi informasi. Hmm. Ketika kita milih takut, kita nggak akan belajar apapun. Kita akan stop di situ. Ya. Oke, thank you Ya, dok. makanya sama-sama. Makanya dengan melihat kebiasaan-kebiasaan orang Indo, begitu dikasih materi komplit, itu nggak bisa cara pakainya. Jadi ini kurubah semua jadi bentuk praktikum. Jadi kelasnya bakal bentuknya bermain bersama uang. Nah, nanti kita lihat di tengah perjalanan kamu nemu limitasi apa, ayo diberesin. Nanti di tengah perjalanan kedua kamu nemu limitasi apa, ayo diberesin. Karena pola-pola yang tersembunyi di bawah unconscious itu kalau nggak dikasih permainan atau di challenge tidak akan keluar. Oke. Dok, ada pertanyaan nih. Ya, Dok, kalau dulu pernah melihat orang tua tertipu bagaimana? ya dipelajarin kenapa bisa ketipu. Apa sekarang punya knowledge yang cukup untuk nggak tertipu? Nah kalau takut, ya gimana? Kayak hari ini ada peserta yang nanya, dok, tolong liatin orang ini, bla 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 bla. Ayo latihan, aku bilang. Cek energinya ini apa? Ini apa? Mau kemana? Energinya apa? Dia mau ngapain? Ayo, cari semuanya. Gali, kamu udah punya heavy and light. Dengan tools heavy and lightmu, kamu akan tahu. Kamu perlu waspada atau kamu butuh informasi. Kamu akan tahu di situ. Makanya jangan kabur, hadapin. Anggap ini kelasmu bersama dengan dia. Emang kenapa? Maju aja terus. Siapa tahu kamu bisa memutarbalikkan, membuat dia kesel karena dia merasa kena padahal enggak. Nah, itu keren. Ya, karena pada saat aku belajar heavy and light, aku didatangi oleh scammer itu kayaknya 6. Ya, 2 scammer datang by dating, 2 datang by nawarin pekerjaan, 2 datang nawarin bantuan. Yang pertama agak tolol. Yang pertama, aku baru sadar sebulan kemudian. Jadi setelah sebulan kemudian tertolol-tolol ria, baru nyadar, ini kayaknya scammer loh, soalnya signalnya tambah lama tambah aneh. Dan terkecoh, tertipu. Oh, mulutnya manis, manipulasinya jago, tertipu. Begitu nyadar, oh iya, oh ternyata seru ya bermain pura-pura disuruh ke kanan, ya aku pura-pura ke kanan, padahal aku mah nggak ngapain. Nanti begitu bilang, uangnya udah dikirim untuk tebus, udah. Aku bikinin uang-uangan semua, tak kirim fotonya, udah. Nomor rekeningnya tak tulis nomor rekening yang salah, kirim lagi ke dia. Jadi akhirnya dia kesel. Dan aku happy. Aku belajar dari pengalaman ini. Jadi jangan kabur. Kalau kamu kabur, kamu nggak akan belajar apapun. Tapi kalau kamu bersedia untuk belajar, kamu bisa lihat itu semuanya. Ayo cari informasinya. Ini apa? Ini apa? Ini apa? Ini apa? Questions. Ya. Teman-teman, ini waktunya Ada tinggal lagi yang mau bertanya enggak? sebentar lagi ya dok ya. Silahkan yang mau bertanya.
Nanti kelasnya kapan ya dok, kelas money magnet? Senin, tanggal 8 ya dok ya? Tanggal 8. Iya, tanggal 8. Ya. Tanggal 8 malam. Jadi karena ini tipikalnya nggak mungkin sekali kelas jalan beres, jadi akan ada follow up-nya per 2 minggu sampai per 1 bulan lah kira-kira. Jadi beberapa dari kita itu begitu terbiasanya untuk bersembunyi, sehingga nggak mungkin dengan challenge di awal itu muncul. Nanti lihat di kira-kira minggu ketiga atau minggu keempat, begitu energinya udah cukup untuk dicabut buang, kita beresin bareng-bareng nanti. Karena semestinya dengan dirubah bentuknya game, ini jadi nggak kerasa kayak latihan gitu. Karena jadi otak kita tuh game, lebih gampang nerimanya dibanding, aduh latihan. Banyak yang nggak sadar punya limitasi tentang latihan, tapi ngambil latihan sehingga cuma jalan sehari, habis itu hilang. Gone, sak buku-bukunya, sak protokolnya hilang, sak grupnya menghilang kagak dibaca. Ya, itu bentuk invention yang keren juga sih. Dia tahu ada limitasi di latihan, tapi dia apa-apain. Ngambil bukan nama tujuannya, takutnya malah latihan. Itu seru sih. Aku kata game juga ada limitasi ternyata dok. Aku beresin lah. Ya, beresin ya. Karena ya otak kita tuh hebat. Dia tuh bisa nyiapin segala macam untuk memenuhi apa yang kamu minta, ya. Otak tuh bukan cheating on you, no. Otak tuh selalu selaras sama kamu. Cuma pertanyaannya, kamu ngenalin nggak sih kapan kamu bikin program ini dan bentuk programnya apa? Kalau kamu ngenalin programnya, patahin karena kamu yang punya kuasa. Jadi ketika kita menempatkan limitasi ke challenge, ke latihan, ke game, patahin. Jangan dibiarin. Sehingga pada saat kamu nanti berlatih itu menyenangkan rasanya, bukan wah, berat dan segala macamnya gitu. Oke? Normalnya kalau kita aware, mainnya masih mid. Normalnya kalau kita aware, ketika kita melihat orang lain tertipu, kita tuh belajar dari situ. Terima kontribusinya. Kita lihat, kita terlibat, kita dengar. Dulu tuh kenapa bisa sampai tolol. Nah sekarang kamu karena belajar, kamu nggak akan kena kejadian yang kedua. Tapi ada edukasi keluarga yang langsung ditakut-takuti, bukan dijelaskan. Jadi akhirnya menciptakan sebuah limitasi untuk takut kemana-mana. Mau investasi takut, mau kerja takut, mau kerja sama takut, semuanya ditakut. Nah itu nggak pas. Ya, jadi kalau kamu dalam hidupmu sebagai orang tua pernah kejadian yang apes, sama anak tuh cerita, dibahas, ambil kontribusinya dan ajarkan ke mereka. Jadi mereka tahu yang namanya iming-iming tuh kayak gimana. Karena tidak ada yang nama kerjaan yang memberikan bunga 70% tuh nggak ada. Dan kalau semua ngasih bunga 7%, semua udah ikut, buktinya enggak. Ya, ada sesuatu pasti di situ. Dan ketika kamu dengar informasinya itu, signalmu pasti keluar. Nah, masalahnya, parameter apa yang terbiasa nutupin signal ini? Paling sering nih, kalau tentang duit itu ya, rakus, tamak. Ini paling sering nutup duluan. Kemudian butuh, lack of. Ini juga paling sering nutup. Kita lagi belajar tentang uang, kita belajar tentang kesadarannya, coba cek parameternya. Kamu nyangkut di mana di dulunya? Dan ketika kamu lagi latihan sekarang, parameter itu masih ganggu nggak? Masih ada nggak? Apapun yang muncul tamak, artinya danger. Apapun. Kelihatan bakpao semeja, langsung, kayaknya aku bisa ngabisin semua bakpao itu. Itu danger. Itu signal palsu. Ya. Kayaknya investasi ini akan membawa keuntungan 90%. Itu danger, itu signal palsu. Kamu mesti hafal
parameter mana yang bukan kesadaran. Jangan terjebak di lubang yang sama berkali-kali. Nanti dikatain kalah sama rakun. Kemarin saya nonton rakun makan gula-gula, dia cuma 3 kali loh, nggak kejebak. Dia nggak cuci ke air lagi. Yang keempat, dia langsung bawa ke atas batu, makan tanpa dicuci sama air. Berarti rakun tuh pinter. Nah, kalau kita terjebak di lubang yang sama terus-terus, berarti kau kalah sama rakun. Oke dok, Oke? 1 jam berlalu nih. Ya. Oke, terima kasih buat teman-teman dan juga Dr. David yang sekarang sudah bergabung di kelas Zoom Hidup Ceria hari ini. Kami berharap Anda semua mendapatkan wawasan baru dan energi baru dari sesi ini. Pingin tahu banyak tentang latihan atau game yang akan diadakan di kelas Becoming Money Magnet yang dilaksanakan pada hari Senin tanggal 8 Desember by Zoom ya dok, pukul 8. Ya, by Zoom. Silahkan Ya, menghubungi. kelas pertama tanggal segitu, nanti kelas kedua kira-kira minggu kedua atau minggu keempat. Nanti aku lihat energinya mana yang paling pas untuk diberesin ya. Tapi yang jelas Oke. aku bakal temenin sampai 3 bulan. Jadi perubahannya itu betul-betul muncul. Kamu juga mainannya sampai benar-benar jadi. Cara berpikirmu terhadap uang juga sampai berubah. Kalau kamu lihat uang masih tetap acuh nggak acuh, berarti kamu tidak cinta uang. Dan aku merubah itu dulu. Oke? Aku mau Oke. bikin matamu semua hijau. Hijau seperti jamrut dan menyala kemana-mana. Sehingga ketika ada uang serupiah pun kamu langsung, wih, uang langsung tertarik. Nah, itu energi yang kita mau latih. Ya, jangan ketika lihat uang tuh, dekil, ini, kotor. Itu energi buang uang semua itu. Nggak boleh dipiara. Oke? Oke, kita ketemu lagi hari Senin di kelas. Yang memungkinkan untuk ikut, yuk sama-sama kita beresin gamenya. Nanti lihat dalam 3 bulan ke depan berapa lipat uangmu kembali dari perubahan ini. Oke? Sampai jumpa. Oke. Dadah. Sampai jumpa lagi. Terima kasih dokter, Mbak Enda. Sama-sama. Bye. Thank you dok. Terima Yuk, kasih. sama-sama. Setiap hari penuh warna, bersama kita jalani dengan ceria. Di komunitas kesadaran kita, semua hadir saling berbagi cinta. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya. Hidup ceria, kita yang terbaik. Bersama-sama, langkah semakin asik. Hidup ceria, penuh tawa dan cinta. Kesadaran dan bahagia untuk kita semua. Berbagai topik kita pelajari, dari stres, cinta hingga diri sendiri. Bersama coach dan teman sejati, hidup ceria kita terus berlari. Langkah ringan, hati bersinar, kita temukan cara untuk mekar. Hidup ceria bersama kita, kesadaran jadi cahaya.